Oke, selamat pagi semua. Masih Selamat pagi, Pak. fokus terhadap data Pampero, Pak ya. Nanti malam waktu Indonesia bagian Barat yang diprediksi datanya dari 223.000 menjadi 226.000 ya. Angkanya tidak banyak perubahan, ada penambahan forecast 3.000 jiwa dari sebelumnya. Untuk pergerakan dolar indeks sendiri, kekuatan level indeksnya ini dari teknikal kemarin kita sudah melihat secara jelas koreksi di 61,8, estimasi akan terjadi penurunan ya, didukung lagi dengan data jobless claim yang naik, bahkan membuat dolar melemah. Sehingga teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, untuk data fundamental ya, apalagi ini menyangkut jobless claim atau unemployment claim, mengalami penurunan artinya bagus, positif ya, tidak semerta-merta membuat nilai dolarnya mengalami penguatan ya. Ya, yang jelas gabungan antara teknikal dengan fundamental, kita bisa melihat sebenarnya di mana aliran cash flow yang terjadi ya. Nanti kita coba kupas lebih eh, sederhana untuk yield obligasi di Inggris dan pergerakan mata uang euro. Namun bayang-bayang pelemahan dolar indeks secara teknikal yang kita forecast mengarah 90, ini bisa menjadikan aksi dari spekulan untuk menekan mata uang dolar kembali melemah. Dari teknikal ini dolar mendukung untuk melemah, namun dari fundamental mix terjadi data yang bagus positif untuk di dolar Amerika Serikat. Nah, untuk satu pekan ini ditambah dengan data kemarin, ada beberapa data yang paling penting dari Inggris, kemudian dari Kanada dan Australia, trade balance ya. Mari kita lihat satu persatu. Pengaruh dari data jelek di Australia membuat pergerakan New Zealand dari rebound 0,71 ya, sempat ke 0,72. Nah, sekarang membuat pola symmetrical triangle. Di zona ini tentu akan terjadi formasi sideways ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan teknik scalping ataupun choppy-choppy atau menggunakan teknik robot martingale, di sini bisa menggunakan aksi yang hit and run dengan mata uang New Zealand ya. Untuk ke depan New Zealand kita masih menunggu data Amerika mantapnya di awal bulan ini. Apakah nanti ada tekanan lebih lanjut terhadap mata uang New Zealand atau malah ada apresiasi terhadap New Zealand. Yang jelas angka netral kita untuk di New Zealand di 0,71, sementara ini prediksi middle term dan long term kita wait and see dulu. Kemudian di Australia, dari rebound sejak di angka 0,76 menyentuh di 0,78, 200 poin, baik sekali ini reboundnya, dan sekarang mengalami penurunan koreksi di 0,77. Dari Fibonacci terbaca sekali, ini sekitar 50% atau mendekati 61,8 dari kenaikan 0,78, sehingga dalam kondisi current price 0,77 sekarang ini, formasi pattern dan technical analisisnya sangat berisiko tinggi apakah ini prediksinya naik atau turun ya. Namun untuk level resistensi, untuk uji level breakout reversal ini adalah cukup tinggi, 0,7836, 136 poin dari 0,77. Jika market dalam satu pekan dan 2 pekan ke depan ini dari reaksi data Amerika Serikat malah membuat Australia terapresiasi di atas 0,78, maka pola reversal ini akan terjadi. Namun kebalikannya, jika ditutup pekan ini, bahkan di awal Senin pekan depan open candle daily-nya di bawah 0,77, maka kemungkinan kecenderungannya ke lower band
Bollinger Band time frame daily di 0,7559 atau tepatnya di 0,7550 target downfall-nya. Ditambah data trade balance yang mengalami defisit sangat lebar dari 1,23 minus billion Aussie ke 3,89 minus billion Aussie ya. Ini yang menyebabkan neraca ekspor dan impor lebih tinggi impor si Australia. Nah, kalau Australia impornya lebih tinggi, maka trade balance-nya defisitnya, ekspornya lebih kecil dari impor. Kalau Australia impor, berarti membeli barang dari negara lain. Nah, negara lainnya apakah ingin dibayar dengan mata uang Aussie atau ingin dibayar dengan mata uang dolar? Ini yang harus kita cermati. Breakdown data trade balance ini harus lebih spesifik kita pecah. Apakah trade balance-nya ini secara total keseluruhan? Yang jelas secara umum kita harus membacanya secara global ya. Berarti kalau Australia impor, ada arus keluar modal atau pembayaran dari Australia ke negara impor ya. Yang mengimpor Australia, negara pengimpor negara lain. Nah, kalau negara yang mengimpor barang ke Australia ingin dibayar dengan apakah barter atau dengan konsep surat hutang, ini juga akan menjadi problem baru dari sistem pembayaran neraca perdagangan internasional. Namun dari konteks trade balance deficit, maka ada arus keluar modal dari Australia ke luar negeri dan permintaan mata uang di dalam negeri ini akan semakin tinggi. Tentu reserve currency bank dari mata uang falasnya harus diseimbangkan. Oleh karena itu, kita melihat akan terjadi sideways di rentang 0,7780 dan 0,77. Kuncinya adalah menunggu open candle daily di hari Senin depan atau di Selasa depan untuk menghitung rata-rata harganya. Pak Dewi, ada tambahan dari data Asia Pasifik? Kalau tidak ada Pak Budi, langsung lanjutkan saja. Oke. Di Inggris, Bank of England tidak merubah keputusan dari kebijakan moneternya dengan tingkat suku bunga 0,5%. Kemudian asset purchase facility-nya tetap juga 375 billion pound sterling sejak 2013 awal saya kira. Dan pergerakan fluktuasi mata uang pound sterling yang sangat eksotik ini terbaca dalam tekanan MA50 di time frame daily dan di antara MA100 di time frame daily dan di persimpangan segitiga triangle di lower band. Nah, ini akan menjadi sebuah momentum yang baik untuk strategi trading breakout ya. Jadi untuk di pound sterling ada dua level yang harus dicermati di 1.5350 dan 1.5187. Akan terjadi volatilitas yang cukup lebar di sini di pound sterling sehingga rekomendasi kita untuk di mata uang GBP teman-teman menanti open time Europe session di jam 2 waktu Indonesia bagian barat ketika terjadi breakout di candle time frame 1 jam atau 4 jam atau di 15 menit, Anda bisa follow the trend dengan menghitung tingkat volatilitas di kurang lebih sekitar 200 poin ya maksimum. Untuk fluktuasi koreksi pergerakan searah untuk di GBP dari tekanan bar kita melihat ada searah 100 poin baru ada sideways atau koreksi dan akan melakukan kontraksi kembali. Sangat lebar untuk di GBP ini. Oleh karena itu teman-teman semua, jika Anda sudah entry market di pound sterling, diupayakan untuk sebelum data non-farm payroll sudah melakukan rencana trading yang baik untuk di GBP. Baik, untuk di euro ada 3 data penting dari Yunani, dari Belanda, dan dari Prancis, di mana data dari Belanda angka inflasi meningkat tajam dari 0,6% ke 1,1%. Ada penambahan belanja
konsumen atau retail volume sales dari Belanda yang meningkat. Kemudian dari Perancis, angka pengangguran ini turun bagus sekali juga ya, dari Belanda angkanya baik, kemudian dari Perancis juga angkanya baik, ditambah lagi data dari Yunani, ternyata tingkat penganggurannya sangat baik, stabil setelah 3 bulan berturut-turut dan setelah mengalami situasi krisis keuangan. Tapi rakyatnya tetap bekerja dengan semangat walaupun pemerintahannya sedang kekurangan uang ya. Ya, jadi ini patut dicontoh dan ditiru. Apa yang terjadi di Yunani, pemerintahannya sibuk mencari dana talangan, tapi masyarakatnya tenang-tenang aja untuk dengan gigih bekerja dengan kemampuan masing-masing. Nah, data bagus dari Uni Eropa ini, jika kita korelasikan dengan technical analysis, apa yang saya sampaikan di pekan lalu, ada koreksi di 61,8 kesempatan spekulasi entry point untuk buy euro, ternyata ada lonjakan yang sangat baik sekali, kurang lebih sekitar 500 poin ya, kurang lebih. Nah, untuk di harga sekarang 1.120, ini menjadi sebuah penentu apakah breakout terjadi lagi atau terjadi formasi trendline ya, trend begini. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita, apakah koreksi ya, apakah kenaikan kemudian koreksi 61,8% dan ini mengalami kenaikan, terjadi breakout dan breakout. Jika market breakout lagi di level resistensi ini, maka tentunya akan mengalami kenaikan lebih lanjut. Nah, ini yang di harga sekarang yang menjadi kekhawatiran kita, apakah keadaan candlestick yang ini sekarang ya, dengan ada shadow price shooting star barangkali ini kurang lebih memberikan pattern koreksi. Oleh karena itu dari Fibonacci swing low dan swing high ini, angka yang kita ukur adalah jika candle berada di bawah MA ini ya, atau di bawah teritori 38,2% atau di bawah 1.150, maka untuk euro kembali flat. Namun dari cek data Yunani yang bagus, kemudian cek data Belanda yang bagus, dan data Perancis yang bagus, sedikit optimis bagi saya untuk penempatan buy limit kembali Pak Dwi. Barangkali ada komentar dan tambahan dari euro ini Pak. Saya kira pergerakan euro untuk jangka menengah membingungkan dikarenakan fundamental Yunani bagus untuk unemployment rate, sementara kekurangan dana pada bulan Juni ini. Kemudian kemarin menurut cerita, kalau kita urutkan dari masalah Yunani aja Pak Fauzi, pada akhir bulan Mei euro drop dikarenakan kekhawatiran Yunani tidak bisa bayar. Kemudian bulan Juni kemarin, awal bulan Juni ternyata diundur atau dicicil pembayarannya hingga akhir bulan Juni ini, sehingga pergerakan harga euro meningkat. Kemudian ternyata hal itu ditopang dengan bagusnya data Netherlands inflation rate yang cukup bagus, kemudian juga Prancis tingkat employment-nya rate-nya juga turun. Kemudian yang aneh adalah unemployment rate dari Yunani. Apakah ini dipengaruhi oleh dana yang masuk kemarin, sehingga dana itu memang dipergunakan untuk hal-hal yang produktif, sehingga tingkat tenaga kerja juga cukup baik ya, masih dalam keadaan baik, stabil di 25,6 Pak Fauzi. Ini kalau Pak Dwi saya tawarin jalan-jalan ke Yunani, mau nggak Pak? Boleh. Artinya ya nampaknya kita harus ke sana nih Pak, lihat situasi sebenarnya masyarakatnya ini kalau bahasa Medan slow aja ya. Pemerintahnya aja yang sibuk, atau memang media yang terlalu memblow up data itu, atau situasi sebenarnya rakyat di Yunani bosan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, atau memang realita yang terjadi di sana seperti dengan Indonesia waktu krisis 97, di mana rupiah hancur, kemudian harga pangan yang melonjak tinggi,
tapi masyarakatnya biasa aja ya. Ya krisis katanya atau krisis moneter, tapi sepeda motor baru juga ya. Krisis moneter katanya, tapi kibotan atau pesta sampai pagi juga. Nah ini yang barangkali terjadi di Yunani. Masyarakatnya dari 3 bulan data terakhir 25,6%. Kalau kita lihat kontradiksi sekali dengan apa yang dilaporkan oleh media terhadap pemerintahan Yunani, di mana katanya butuh dana untuk nah ini yang menjadi simpang siur dan bagaimana kita mencermati. Tapi saya melihat data National Statistics Service of Greece ini sangat on fact, benar-benar sesuai dengan faktanya. Ternyata masyarakat di Yunani sana pekerjaannya gigih gitu ya. Nah ini akan mendukung pemerintahan Yunani yang sedikit saja Tsipras, Varoufakis dan teman-temannya di parlemen nadanya membela rakyat untuk kepentingan rakyat. Saya rasa ini akan sangat kuat negaranya ya, loyalis rakyatnya dengan pemimpinnya. Nah ini barangkali terjadi lonjakan euro dari secara teknikal juga terbaca. Besaran candle-nya juga mantap, kita lihat dari time frame pendek dan di time frame daily. Nah, tadi Pak Di sampaikan, apakah pemanfaatan dana itu benar-benar di bidang yang membangun dan produktif? Saya kira setuju Pak dengan pertanyaan itu. Saya hanya bisa menjawab dengan optimisme. Saya yakin, istilahnya Tsipras juga akan menggunakan dana itu ke nilai-nilai yang sifatnya produktif. Karena apa? Karena data unemployment rate Yunani 25,6% selama 3 bulan berturut-turut ini sangat harus ditopang dengan pemerintahan Yunani yang membutuhkan dana untuk injek ke sistem keuangan mereka. Kalau Tsipras menggunakan dana talangan itu tidak diarahkan ke bidang produksi, saya rasa angka penganggurannya ini akan meroket tajam. Yang terjadi masyarakatnya bukan kerja, malah demonstrasi dan terus-menerus menjadi kekacauan. Nah ini saya yakin ada arah ke sana. Namun langkah Inggris yang tadinya katanya mau hengkang, ternyata stimulus aset purchase facility-nya tetap dipertahankan Pak Dwi, 375 billion pound sterling ya, benar ya. Berarti ada kemungkinan Inggris ini tidak hengkang dari Uni Eropa, dikarenakan ada hawa segar dan angin surga dari Yunani. Ini datanya bagus gitu ya. Ditambah Netherlands inflasinya juga bagus, dan secara sistemis juga Perancis unemployment rate-nya juga turun. Nah ini kan menarik sekali. Ada wacana-wacana lagi, ditambah Amerika Serikat akan naikkan tingkat suku bunga. Jadi semuanya dipertaruhkan di depan kita, kiri dan kanan, belahan Amerika dan belahan Eropa, dua-duanya bagus. Nah, Anda pilih mana, kiri atau kanan, atau pilih Cina? Ini yang menjadi membuat bingung para spekulan atau trader dalam memutuskan posisi di currency. Yang jelas dari teknikal kita tetap fokus menggunakan strategi plan trading, apakah breakout, apakah pending order. Kemudian Monex juga sekarang sudah memberikan fasilitas auto chartis. Monex juga sudah memberikan fasilitas market execution yang Anda bisa memanfaatkan signal copy trade dan lain sebagainya. Ini banyak sekali manfaat yang bisa kita pakai dalam mengatasi kebingungan volatilitas market. Barangkali itu sekedar penyajuk segar dari saya Pak Adi tentang data Yunani dan Uni Eropa yang lagi caruk maruk. Oke, kita lanjutkan Pak. Untuk di emas, nah ini 1185, 1187 menjadi level bottom yang menjadi incaran buy limit kita, dan secara pribadi saya juga sudah melakukan penempatan posisi di situ. Ada bottom di lower band 1177 ya, sudah tersentuh barangkali kemarin. Ini menjadi tahanan wilayah area bottom atau support price di time frame daily. Teman-teman semua, dari optimisme data ekonomi, apakah Amerika dan Eropa ini meredam laju pergerakan emas. Nah, sehingga ada
pola penurunan di situ. Kita mengukur secara pergerakan rata-rata harian, kemudian mengukur resiko volatilitas shadow candle-nya, high dan low, maksimum dan minimum, sehingga terbacalah angka super strong di 1177 merupakan wilayah incaran beli para traders dengan menahan stop loss lajunya di 1166. Untuk data fundamental jangka panjang, kemungkinan terjadi memanasnya situasi di Ukraina yang kita sekarang tidak terfokus lagi ke sana. Kemudian ada resiko-resiko lain yang dari pertemuan G20 dan OPEC, masalah supply minyak, kemudian resiko-resiko dari kemungkinan The Fed naikkan tingkat suku bunga, kekhawatiran para traders ataupun investor secara umum ini akan menyebabkan kepanikan yang menyebabkan emas, menurut hemat saya, perlahan namun pasti bergerak naik. Namun tetap memperhatikan formasi breakout Bollinger Band lower di 1177. Untuk selanjutnya USD Kanada, data Richard Ivey School of Business Confidence dari Kanada ini juga angkanya meroket bagus dengan meningkatnya confidence level pebisnis di Kanada. Ini kalau kita lihat dengan melemahan mata uang, mana yang duluan ini? Apakah melemah mata uang Kanada baru confidence-nya naik, atau memang confidence-nya nih pelan-pelan naik menggerakkan mata uang Kanada lebih lemah? Nah, yang jelas dari skenario koreksi dolar 61,8 tentunya ada korelasi yang signifikansinya mendekati 80%. Tentu koreksi di 61,8 1.25 menjadi incaran target kita kemarin untuk di USD Kanada. Ada kemungkinan risiko terjadi flat ataupun fluktuasi di USD Kanada ke wilayah 1.2280 atau di 1.2400 atau di level 50% Fibo. Teman-teman semua, untuk lebih tenang sedikit dikarenakan nanti malam banyak data yang high impact dari Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian untuk di minyak, setelah angka tengah 58 dia lewatin, namun angka tengah warna biru pattern ini tidak dia tembus di bawah 55.80, bahkan minyaknya rebound kembali ke 61, ujung-ujungnya kembali ke angka 58 ya. Sehingga untuk forecast minyak untuk pergerakannya ini masih di kisaran wilayah 58 dengan rentang high dan low. Terakhir data yang kita ukur adalah di 60.50 dan di 57.00. Untuk energy futures long term price forecast kuartal ketiga di 2015 ya. Sorry, masih di kuartal kedua ya Pak Di ya. Sampai di bulan Juni average kita di 47,98. Maaf, di 59 ya. Dengan maksimum 80 dan 42 di angka minimum, dengan angka tengah $59 per barrel. Sehingga dari analisa teknikal ya ini average untuk kuartal kedua 2015. Kemudian harga tidak jauh-jauh dari wilayah 58, kemudian di sini 60, 56 ya. Angka tengahnya tentu di angka 59. Nah, ini flat area di wilayah ini. Kemudian kita masih menunggu suplai data minyak Amerika Serikat. Untuk sementara ini, untuk di forecast oil, prediksi kita adalah sideways, belum memberikan arahan dan gambaran secara jelas traders mengambil keputusan. Demikian Pak Dwi, morning briefing dari Medan bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Pertama sekali kesimpulan yang bisa didapat dari oil, karena kita dekat tadi pembahasan mengenai oil, saya kira masih di wilayah tengah di angka $59 per barrel, kemudian jangka menengah masih dalam keadaan sideways, kemudian jangka panjang kita masih melihat pergerakan dari oil sendiri masih di level-level bawah apabila kita melihat dari 3 tahun ke belakang. Kemudian terpengaruh dari pergerakan harga oil ini juga yang tidak stabil di angka 57.9
91 hingga ke 62,55 ternyata membawa pengaruh terhadap pelemahan Kanada juga. Jadi dolar Kanada kita lihat, dolar Kanada dalam keadaan medium maupun short term dalam keadaan naik. Kemudian kita melihat dari emas terlihat dalam keadaan sideways juga saya melihatnya Pak Fauji. Dikarenakan Bollinger Band masih berada di level-level horizontal ya. Level-level horizontal kemudian terbaca di situ. Lower band mendekati ke angka 1177, jadi kita bisa mengambil kesempatan juga mengambil posisi buy limit di situ dengan pembatasan resiko yang rendah. Kemudian target profit berada di medium dari Bollinger Band yang terbaca di kisaran harga 1193 hingga ke 1200. Kemudian yang lainnya dari euro masih tetap respon sebetulnya masih tetap dari respon Yunani hingga akhir bulan Juni ini. Namun begitu, data-data Eropa lainnya menunjukkan cukup positif. Kemarin telah keluar data Nederland, inflation rate yang cukup positif. Terjadi gap ekonomi juga dari 0,6 menjadi 1,1% untuk inflasi. Kemudian juga dari unemployment rate Perancis cukup turun dari 10,4 menjadi 10,3. Kemudian kita melihat dari tingkat produktivitas di Yunani cukup stabil di angka 25,6 dalam 3 bulan ke belakang, sehingga pergerakan dari euro sendiri mengarah untuk medium maupun jangka pendek masih tetap atas atau trend up kalau kita bisa dikatakan seperti itu sampai ke 1,13375. Namun juga resiko untuk penurunan kembali masih terus ada untuk di euro terhadap US dollar maupun terhadap yen. Kemudian kita melihat nah ini Inggris ya, Inggris yang selalu tetap memberikan asset purchase facility kemarin telah diumumkan di 375 billion pound sterling semenjak tahun 2012 akhir hingga pada tahun 2015 ini cukup panjang. Kemudian membawa pengaruh juga sebetulnya terhadap tingkat perekonomian di sana. Stimulus terus dikucurkan sehingga membawa pengaruh penguatan di pound sterling. Namun begitu secara teknikal kita melihat level-level yang berada di tengah di 1,5452 berdasarkan Bollinger Band, kemudian target untuk penurunan di 1,5187 hingga ke 1,50. Kemudian kita melihat Australia, US dollar dan New Zealand US dollar masih dalam keadaan drop. Ditambah Australia dollar mengalami trade deficit yang cukup besar dari minus 1,23 billion Australia dollar menjadi minus 3,89 billion dolar, lebih besar dari forecast minus 2,17 billion Australia dollar. Saya kira pergerakan Aussie sendiri masih cukup menarik untuk diikuti untuk pergerakan jangka menengah dan jangka pendek, sehingga target untuk posisi sell di 0,7559 yang merupakan lower Bollinger Band yang terbaca. Kemudian New Zealand US dollar juga hampir sama, saya kira pergerakan terus mengalami penurunan. 0,71 merupakan angka tengah, kemudian target ke 0,7016, target untuk penurunan lebih lanjut. Saya kira demikian morning briefing kali ini telah disampaikan oleh Pak Fauzi Nur dari Monex Investindo cabang Medan. Mudah-mudahan seluruh informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para sales dari Monex Investindo Future terhadap para investor maupun calon investor. Terima kasih, morning briefing kita sudahi. Selamat pagi dan selamat bekerja.